Part 3. Perasaan aneh. 2 tahun yang lalu, tepatnya saat Al dan Tania baru saling mengenal, ada suatu kejadian yang membuat anak bungsu Pak Rama tersebut harus mendapatkan hukuman dari dosen. Kala itu, Al dan teman-temannya ketahuan menyontek saat ujian, dan kejadian itu bukan untuk yang pertama kali. Pak Edo sebagai dosen mata kuliah sangat marah saat mengetahui kejadian tersebut. Tania merupakan orang yang telah melaporkan perbuatan Al dan teman-temannya. "Maaf Pak, tadi saya melihat Al dan teman-temannya menyontek saat ujian." Tania memberikan penjelasan kepada Pak Edo. "Kamu serius Tania? Kamu tidak salah lihat?" "Saya serius Pak, saya sangat yakin karena mereka tampak seperti berdiskusi." Tania meyakinkan sang dosen. Keesokan harinya, Al beserta teman-temannya mendapat hukuman dari Pak Edo. Mahasiswa tampan itu tidak tinggal diam. Dia mencari tahu siapa yang telah membocorkan perbuatannya. Al akhirnya mengetahui siapa orang yang telah membuatnya dalam masalah. Semenjak kejadian tersebut, pemuda itu sangat membenci Tania. Al tidak peduli, walaupun Tania seorang wanita. Dia tetap menjalankan aksinya untuk balas dendam. Hampir setiap hari, laki-laki itu membuat mahasiswi berparas cantik tersebut kehilangan kesabaran. Banyak cara yang Al lakukan agar Tania merasa tersiksa dan menderita. Dua insan itu akhirnya menjadi musuh bebuyutan, bagaikan kucing dan tikus. Permusuhan mereka tidak berhenti sampai di kampus saja, karena kenyataannya sekarang mereka tinggal di bawah satu atap, bahkan satu kamar yang sama. Mereka menjalani hidup sebagai sepasang suami istri. "Anterin aku ke Lotus," pinta Tania kepada Al saat mata kuliah sudah selesai. Lotus merupakan toko buku di Tanjung Pinang. "Enak aja, pergi aja sendiri." Al langsung berjalan menuju parkiran lalu memasuki mobil. Tania pun menyusul sang suami. "Tunggu Al, kalau mau pulang bareng masuk mobil, tapi aku gak mau mampir ke Lotus." "Ya udah kalau nggak mau ngantar, aku pergi bareng Romi aja." Setelah Tania berkata demikian, Al langsung turun dari mobil. Dia membukakan pintu dan memaksa Tania masuk. "Kamu apa-apaan sih Al? Aku mau ke Lotus." Tania berusaha membuka pintu dan ingin keluar dari mobil. "Duduk dan diam, aku yang akan ngantar kamu ke Lotus sekarang." Laki-laki itu pun segera masuk ke dalam kendaraan roda 4 tersebut. Tania tersenyum melihat tingkah sang suami. Dia tidak pernah menyangka kalau Al ternyata bersedia memenuhi permintaannya. Selama ini, Tania sangat tahu seperti apa watak laki-laki yang telah resmi menjadi suaminya itu, egois dan keras kepala. "Kenapa kamu senyum?" tanya Al setelah mobil meluncur. "Jangan bilang kamu cemburu kalau aku pergi sama Romi." Tania berusaha menggoda suaminya. "Jangan baper dulu deh. Aku bersedia nganterin kamu karena aku gak mau mama omelin." Al memberikan alasan. "Apa hubungannya?" "Jelas ada dong. Kalau mama lihat aku pulang sendiri, pasti pertanyaannya banyak. Aku gak mau disalahin." Al tetap dengan alasannya. "Jangan-jangan kamu sengaja harus ke Lotus supaya bisa dekat-dekat aku." Al kembali mengundang amarah Tania. "Ih, malas banget harus deket-deket kamu. Aku terpaksa, ngerti nggak? Tapi aku nggak percaya." "Ya udah kalau nggak percaya, turunin aku sekarang." Tania menaikkan suara. "Kalau aku nggak mau, kamu mau apa?" Al justru makin membuat Tania kesal. "Kamu nyebelin, selalu aja bikin aku kesal." Tania memukul-mukul pundak kiri Al. Al tiba-tiba menepi, lalu menghentikan mobil. "Kamu ya, bukannya ngerti kalau suaminya lagi nyetir." Tania spontan tertawa mendengar ucapan Al. "Hahaha, suami? Kamu ngaku-ngaku jadi suami. Kenyataannya aku suamimu. Suami settingan. Ternyata kamu lucu juga." Tania memegang perut menahan tawa. "Puas ngetawain aku? Jadi ke Lotus gak nih?" Al memandang Tania yang masih menikmati tawanya. "Jadi dong." Tania akhirnya diam. Selama dalam perjalanan ke Lotus, Al melirik ke arah wanita yang kini berada di sampingnya. Laki-laki itu tersenyum simpul, mengingat apa yang dia katakan kepada Tania.
dia baru menyadari kalau dirinya merasa yakin sebagai suami gadis yang merupakan musuh bebuyutannya. Setelah menemukan buku yang diinginkan, Tania dan Al kembali menuju mobil dan segera meluncur. Tania merasa sangat bahagia karena mendapatkan buku yang sudah lama dia inginkan. Al yang memperhatikan tingkah sang istri merasa heran dan rasa penasaran langsung datang menghampiri. Bahagia banget sih dapat buku begituan. Ini berharga banget buat aku, akuntansi perbankan. Apa istimewanya? Tania terpejam sejenak sambil senyum-senyum sendiri. Setelah beberapa detik, wanita itu kembali membuka mata dan memberikan jawaban kepada Al. Ada dong, kalau aku bisa menguasai buku ini, aku bisa semakin dekat dengan Pak Reno. Jadi, alasan kamu beli buku ini hanya karena Pak Reno? Al sedikit terkejut mendengar jawaban Tania. Kamu gitu aja percaya? Ya enggak lah, aku beli buku ini untuk dipelajari. Aku kirain beneran mau deketin Pak Reno. Al merasa lega. Tapi kalau seandainya beneran mau deketin Pak Reno, memangnya kenapa? Nggak ada masalah dong. Secara beliau dosen tertampan di kampus. Banyak mahasiswa yang berusaha mencari perhatiannya. Kamu nggak ingat punya suami? Atau nggak usah ingat punya suami deh, karena pernikahan kita hanya settingan. Tapi kamu lupa sebagai pacar Romi. Romi biasa aja tuh. Dia nggak melarang aku mengidolakan Pak Reno. Laki-laki aneh. Walaupun kamu bilang dia laki-laki aneh, tapi aku mencintainya. Tania dengan yakin mengakui cintanya terhadap Romi di depan Al. Bodoh amat, aku nggak peduli. Al memberikan balasan dengan nada sedikit kesal. Al tidak menyadari apa yang dia rasakan saat ini. Dirinya terlihat kecewa mengetahui sang istri mencintai laki-laki lain. Mahasiswa itu hanya ingat kalau wanita yang sedang bersamanya merupakan pendamping hidup yang baru dia nikahi. Al kadang lupa kalau pernikahan mereka hanya pura-pura, bukan karena cinta. Kita makan dulu yuk, aku lapar nih. Al kembali membuka pembicaraan. Kenapa nggak makan di rumah aja? Tanya Tania, tetapi pandangannya tetap ke buku yang baru dibeli. Jadi kamu nggak mau nih? Kamu kok maksa banget? Tania melihat ke arah Al. Aku udah memenuhi permintaan kamu. Sekarang gantian dong. Iya deh, terserah kamu aja. Tania akhirnya bersedia memenuhi keinginan sang suami. Kita makan di FFC aja ya. Aku suka makan di sana. Wajah Al terlihat bahagia. Terserah, aku ngikut aja. Al segera memarkirkan mobil setelah tiba di tempat yang dituju. Dua insan itu keluar dari mobil dan langsung memasuki FFC, salah satu tempat makan di Tanjung Pinang. Mereka memesan menu yang diinginkan. Sambil menunggu makanan datang, Tania masih setia membaca buku yang ada di tangannya. Tidak menunggu lama, pengantar makanan menuju meja Al dan Tania. Dia membawakan menu yang menggugah selera. Tania memasukkan buku yang baru dibeli ke dalam tas. Sepasang pengantin baru tersebut mulai menikmati hidangan yang ada di meja. Masih kayak anak kecil aja, makanya belepotan. Al tersenyum kepada Tania. Belepotan? Di mana? Tania terlihat panik. Di sudut bibir kiri kamu. Al menunjuk ke arah bibir istrinya. Tania mencoba mengusap dengan tangan kiri, tetapi belum berhasil. Udah belum? Tanya Tania kepada Al. Belum, masih ada tuh. Di mana sih? Al mengambil sehelai tisu yang ada di meja. Dia menyeka bekas makanan di sudut kiri bibir Tania. Kedua insan tersebut saling berpandangan dalam beberapa detik. Tidak tahu apa yang mereka pikirkan saat ini. Satu hal yang selalu mereka ingat, bahwa status yang dijalani saat ini hanyalah sandiwara. Apakah cinta akan tumbuh di hati Al dan Tania?